Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengungkap pemeriksaan terhadap mantan Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi kemarin meliputi kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pada Kementerian Kominfo tahun 2023. Budi Ari diperiksa di Barreskrim Polri oleh tim gabungan Subdit Tipikor Ditreskrim Suspolda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan hadiah atau janji, penyidik telah memeriksa 25 saksi, 15 diantaranya pegawai Komdigi. Pemberian hadiah, dugaan pemberian hadiah atau janji kepada oknum penyelenggara negara pada Kementerian Kominfo atau Komdigi atau Kominfo sekira tahun 2023. Yang kedua, dugaan penerimaan hadiah atau janji atau penerimaan gratifikasi oleh oknum penyelenggara negara pada Kementerian Kominfo. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang melaksanakan janjinya untuk mengusut tuntas siapapun yang terlibat dalam judi online. Mahfud menilai polisi tidak terlambat memeriksa Budi Ari. Justru sebagai bagian proses hukum yang teliti, Mahfud menilai Budi Ari bertanggung jawab dalam perekrutan pegawai Komdigi yang terlibat dalam kasus judi online. Prabowo agar siapapun yang diduga terlibat itu supaya diperiksa. Dan biasanya orang-orang yang paling penting itu memang diperiksanya belakangan. Jadi kalau diperiksa awal nanti yang lain lari semua, kita tidak tahu yang itu. Bagaimana seorang bisa korupsi di situ, tidak diseleksi, lalu diberi jabatan, ditanya ijazahnya tidak jelas, keahliannya tidak jelas, hanya katanya mengaku bisa menangani IT lalu diangkat dalam jabatan penting, dan di sana ternyata membuat situs untuk judi online sendiri, dikelola sendiri, lalu ada kantornya sendiri di luar dan macam-macam. Itu kan yang terberitakan. Nah pasti Budi Ari bertanggung jawab dong. Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing, karena dia akan kebakar sendiri. Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi Budi Ari menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri selama 2 jam kemarin. Usai menjalani pemeriksaan, Budi Ari bilang kedatangannya ke Barreskrim sebagai upaya untuk mendukung proses hukum yang dilakukan polisi untuk memberantas judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi Digital. Warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Ketua Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman mendukung langkah polisi memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Ari dalam kasus judi online. Habibur Rahman menyebut pemeriksaan ini untuk memperjelas proses hukum dari penyidikan kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Habibur Rahman juga mengapresiasi sikap Budi Ari yang menghadiri pemeriksaan. Ya bagus ya, silahkan saja ya diperiksa. Pak Budi juga saya pikir akan kooperatif, ya sudah kooperatif juga memberikan keterangan supaya peristiwa ini bisa benar-benar diungkap dengan terang benderang. Kalau feeling saya sih ya, saya tahu Pak Budi orang baik, Pak Budi itu orang profesional ya. Insya Allah ya, kita berharap nggak ada sedikit pun keterlibatan beliau.
Tapi karena posisi beliau bekas menteri, waktu itu adalah menteri, ya kan, tempus deliktinya juga di zaman beliau menteri, ya tentu wajar kalau dimintai keterangan. Ya. Itu soal Pak Budi Ari. Kepolisian telah mengirim surat perintah dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta terkait kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Komdigi. Kejati juga telah menyiapkan 7 jaksa untuk mempelajari berkas penyidikan 18 orang tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Nama mantan Menkominfo Budi Ari terseret kasus judi online dan kemarin ia diperiksa terkait dugaan kasus korupsi di Kementerian Kominfo tahun 2023. Lantas apakah dua kasus ini masih memiliki keterkaitan? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber, Bang Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 Fraksi Partai Nasdem, dan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mbak. Saya mau ke Bang Rudianto dulu. Bang Rudi, kan awalnya polisi sudah memeriksa kasus yang ada pegawai Komdigi membackup situs judi online, kemudian sekarang ada pengembangannya kedugaan korupsi. Kalau dari Komisi 3 sebenarnya sudah menangkap konstruksi perkaranya seperti apa, atau apa informasi sejauh ini dimiliki Komisi 3 soal ini? Yang pasti saya mau menyampaikan bahwa di berbagai kesempatan Bapak Presiden Prabowo melalui pidato-pidatonya, melalui himbauan instruksinya, seringkali menyebut bahwa kejahatan sumber daya alam, kejahatan narkoba, kejahatan judi online, itu adalah kejahatan memakai diksi kata musuh negara. Karena Pak Presiden mengatakan ini musuh negara, maka organ pembantu Presiden di bidang penegakan hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, harusnya menerjemahkan itu dengan berani membongkar siapapun yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa kejahatan, termasuk kejahatan judi online ini. Karena oleh Pak Presiden menyebut ini adalah musuh negara. Nah sekarang, ya, kenyataan di lapangan bahwa pemerintah yang harusnya memberantas judi online, lalu kemudian di lapangan ditemukan justru oknum-oknum pegawai Komdigi yang pelaku utamanya, maka sekarang dibongkar. Pegawai-pegawai ini apakah berani kalau tanpa perintah pimpinan dia melakukan kejahatan itu? Kan itu yang jadi pertanyaan. Siapa pimpinan mereka ini? Ya mungkin ada direktur, dirjen, sekjen, atau paling tinggi di struktur organ menteri itu adalah Pak Menteri sendiri misalkan. Sehingga rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri harusnya sungguh-sungguh terang-menerang membongkar kejahatan judi online. Karena ini rangkaian penyidikan yang juga masih dilakukan. Saya mau ke Prof. Jamin dulu. Prof. Jamin, tapi kalau Anda melihatnya dari dugaan kasus ada pembongkaran judi online, kemudian sekarang ada lagi dugaan korupsi. Ini seperti apa? Konstruksi perkara benang merahnya di mana kalau menurut Anda? Ya, jadi kalau kita lihat pelaku tindak pidana judi online ini, dia bisa melakukan segala cara, ya, memakai orang baik eksternal maupun internal di Komdigi sendiri begitu. Nah, kalau kita lihat tadi kan konferensi dari Polda Metro menyatakan ada 2 pasal yang akan dikenakan. Pertama, pasal 12A yang dikatakan tadi sebagai pemberian janji atau suap, ya, yang menyalahgunakan kewenangan, atau pasal 12B besar yang terkait dengan gratifikasi. Itu yang saya amati kalau dari pernyataannya tadi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pelakunya tadi disebut bukan PNS, ya, disebut adalah penyelenggara negara. Jadi level penyelenggara negara itu level pejabat kementerian, apa dia menteri, apa dia wakil menteri, dan itu penyelenggara negara. Jadi indikator dari konferensi yang saya amati tadi itu ada kaitannya dengan pemberian suap atau pemberian hadiah atau gratifikasi. Nah, kita kaitkan dengan pelaku sebelumnya. Pelaku sebelumnya dia tidak dikenakan pasal gratifikasi maupun kata suap, tapi terkait dengan pasal transaksi elektronik, informasi elektronik. Artinya dengan adanya pasal soal penyelenggara negara ini mungkin menguatkan atau kaitannya ke Budi Ari? Jadi kemungkinan ada pengembangan
perkara terkait dengan adanya perbuatan yang menyalahi tadi anak buah atas perintah siapa, terus apa yang diberikan kepada mereka, siapa yang memberikan, kepada siapa yang diberikan. Nah, jadi alat-alat bukti yang mengarah kepada pemberian sesuatu, baik itu suatu gratifikasi maupun suap, yang bisa dibuktikan dengan keterangan para saksi-saksi tadi, yang mengarah kepada pejabat, contohnya instansi top tinggi tersebut, mungkin juga kepada menteri, bisa jadi itu menjadikan dasar bagi penyidik untuk memanggil, mengklarifikasi, benar nggak apa yang disampaikan oleh para staf-staf tadi itu, ada kemungkinan Anda juga menerima sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah pemberinya siapa? Nah, nanti kita lihat ada nggak orang pemberi yang dipanggil dan diperiksa. Kalau nanti ada pemberi contohnya dari pelaku judi online ataupun orang yang mengatasnamakan atau yang disuruh memberikan, maka sudah dapat kita prediksi bahwa ini adalah kasus suap atau gratifikasi, Mbak. Nah, Prof Jamin, tapi kan juga Pak Mahfud MD buka suara. Dia bilang setidak-tidaknya Budi Ari harus bertanggung jawab atas pengangkatan dalam kapasitasnya mengangkat pegawai Komdigi. Nah, ini sebenarnya bisa dikaitkankah ke pasal yang sedang diusut oleh polisi? Pasal soal dugaan korupsi tadi? Ya, nah kalau nanti contohnya para bawahan yang disuruh itu ada kaitan dengan menteri yang juga memerintahkan untuk melakukan tidak memblokir atau sengaja membiarkan pemblokiran tidak jadi gitu ya, maka itu bisa juga dikaitkan sebagai pasal terkait dengan pasal 55, artinya menganjurkan atau menyuruh melakukan. Nah, kalau itu ada kaitan dengan pemberian perbuatan tersebut, itu baru masuk terkait dengan pasal suap menyuap. Jadi orang yang menyuruh melakukan atau yang menerima perintah yang tidak sah begitu untuk, tapi dia mendapatkan sesuatu begitu. Nah, makanya kita lihat apakah pernyataan Kadiskum tadi dari Polda itu pasalnya sudah nyata. Kalau saya sih itu pasal sudah nyata, pelakunya sudah tahu, penyelenggara negara bukan PNS, berarti tinggal nanti siapa pemberinya gitu. Oke, tinggal pemberinya. Nah, saya mau balik lagi ke Bang Rudi. Bang Rudi, ini kan sebenarnya sudah naik ke tahap penyidikan. Kalau menurut Komisi 3 sebenarnya agar kasus ini bisa dibuka seterang-terangnya, setransparan-transparannya, perlukah Pak Budi Ari dinonaktifkan dulu? Ya, itu kan soal kewenangan Bapak Presiden, apakah dinonaktif atau tidak. Tetapi yang kita dorong adalah, yang kita minta adalah bahwa semua sama di muka hukum. Sehingga kita berharap penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ini betul-betul tidak diskriminatif, tidak tebang pilih. Karena ini soal rasa keadilan masyarakat. Kalau memang bukti-buktinya terang. Bang Rudi? Oke. Halo? Oke, silakan lanjutkan, Bang. Elektronik, kemudian bukti petunjuk, ya, keterangan ahli, dan mengarah kepada siapapun pimpinannya termasuk seorang menteri, saya kira penyidik tidak perlu ragu dan takut untuk bicara menyatakan bahwa itu terlibat. Kita dorong semangat itu. Kita mau penegakan hukum itu tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kan itu semangatnya. Kita mau penegakan hukum betul-betul yang berkeadilan, tidak tebang pilih, kira-kira begitu. Inilah tugas kami di Komisi 3 untuk senantiasa memberi pengawasan kepada mitra kami dalam ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seperti yang dikemukakan tadi Pak Prof, kalau memang bukti pasal suap gratifikasi, siapa pemberinya, kan bisa diukur oleh keterangan saksi-saksi kan? Ya. Nah, untuk mengumpulkan alat bukti dan lain-lainnya menurut... Ya. Oke. Oke, Bang Rudi, tapi kalau menurut Anda dari Komisi 3 untuk membuka kasus ini, perlukah Budi Ari juga diperiksa lagi sebenarnya memberikan keterangan lanjutan? Yang jelas kan Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi orang-orang yang diduga pelaku korupsi kan seperti. Saya kira pasti Pak Prabowo akan menjaga pemerintahannya untuk betul-betul pemerintahannya bersih, ya, termasuk jajaran kabinetnya. Kira-kira begitu. Oke, saya ke Prof Jamin. Prof Jamin, untuk memastikan bahwa kasus ini bisa dibuka setransparan-transparannya, bagaimana yang harus dilakukan oleh Polri juga agar pemerintah bisa memastikan kalau tidak tebang pilih seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Rudi?
Ya saya kira tadi kan ini sudah masuk tahap penyidikan ya. Kalau sudah tahap penyidikan itu artinya peristiwa pidananya sudah ada, sudah 2 alat bukti sudah ditemukan, tinggal menentukan siapa tersangkanya. Nah, tersangka ini tidak ada kaitan dengan perbuatan UITE, ini terkaitan dengan suap. Nah, kalau suap berarti kan pemberi dan penerimanya ada, begitu. Nah, kalau sudah seperti ini sudah tinggal menentukan saja nanti siapa tersangkanya didasarkan kepada alat bukti, karena ini sudah dalam tahap penyidikan. Nah, tadi terkait dengan kedudukan contohnya, kalau memang nanti Pak Menteri Menko ini ekonomi UKM ini menyatakan dia sudah jadi tersangka atau ada yang jadi tersangka, ya seorang menteri sudah jadi tersangka harus mengundurkan diri, udah wajar lah itu ya. Jadi nggak mungkin seorang yang sudah jadi tersangka masih tetap menjabat sebagai menteri. Jadi kita lihat dulu perkembangannya ini, tapi dari indikator tadi ini sebenarnya lebih kepada penyelenggara negara. Jadi kasus baru nih, nggak ada kaitan Jokowi. Bisa jadi pengembangan dari kasus sebelumnya, tapi bukan pasalnya berbeda ya dengan orang-orang yang anggota-anggota yang direkrut tadi yang membuka situs-situs atau tidak memblokir situs-situs tersebut. Oke, sudah ada dugaan tindak pidananya sudah ditemukan, artinya tinggal menetapkan tersangka ya. Oke, baik, terima kasih Prof. Jamin dan juga Bang Rudianto sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.